Sugeng enjang, Shalom para eyang adiyuswa GKJ Wirobrajan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari Selasa 16 Maret 2021, kita bersekutu bersama. Sekalipun masih di dalam masa pandemik, sehingga kita tidak dapat berkumpul dan harus bersekutu dari rumah kita masing-masing, dalam persekutuan doa Adiyuswa GKJ Wirobrajan. Tema yang akan kita gumulkan saat ini adalah ditanam atau dikubur, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Baik para eyang adiyuswa, kini mari kita siapkan hati memasuki hadirat Allah untuk menerima kebenaran sabdanya. Bersama kita arahkan hati kepada Tuhan. Dan marilah persekutuan doa Adiyuswa saat ini kita awali dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita dalam kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, beserta para eyang adiyuswa sekalian. Amin. Para eyang adiyuswa, sebelum kita bersama menerima kebenaran sabda, mari bersama mengangkat hati, memuji dan menyembah dengan menyanyikan bersama Mars Adiyuswa.
Para eyang adi yuswa, kini mari kita menghadap Tuhan sebelum menerima kebenaran sabdanya. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, sembah, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, ya Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami, dan ya Allah Roh Kudus sumber pertolongan dan penghiburan kami. Sungguh, sekalipun sampai saat ini kami masih bertahan di masa pandemik dengan segala keterbatasan kami, tetapi kami tetap boleh merasakan syukur dan sukacita yang penuh oleh karena rahmat dan kesetiaan-Mu yang tetap melindungi para eyang adi yuswa kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami pun tetap dapat bersekutu sekalipun dari rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap boleh bertumbuh oleh karena pendengaran sabda-Mu. Karena itu Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu bagi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini. Engkau urapi dan Engkau mampukan, sehingga apa yang dinyatakan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga bagi segenap adi yuswa yang mendengar, oleh pertolongan Roh Kudus yang membuka hati dan menerangi batin, pikiran dan jiwa mereka. Biarlah kami boleh mendengar, menghayati, kami boleh bersukacita oleh karena janji-janji-Mu, dan lebih bersukacita lagi karena kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para eyang adi yuswa, tema kita hari ini, dikubur atau ditanam, terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24, yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, yang menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Hosiana. Para eyang adi yuswa yang terkasih, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Harta berharga dari seorang anak adalah pengharapan, dan harta berharga dari seorang lanjut usia adalah pengalaman. Apa maksudnya? Gambaran seorang anak adalah seorang yang baru saja dilahirkan. Jalan kehidupannya masih begitu panjang, masih banyak kemungkinan. Itulah kekayaannya adalah masa depan. Itulah dalam hidupnya mereka masih memiliki banyak sekali pengharapan yang dapat diwujudkan. Tetapi juga sebaliknya, bagi para orang lanjut usia, ibarat perjalanan sudah melewati perjalanan panjang, garis akhirnya sudah menjadi begitu dekat. Karena itu bukan lagi masa depan, kekayaannya adalah masa lalu, sehingga harta yang berharga bagi dirinya adalah pengalaman-pengalaman yang dilewati. Benar peribahasa ini, tetapi persoalannya dengan mengatakan bahwa kekayaan
anak ada pada pengharapan, dan kekayaan orang lanjut usia pada masa lalu. Lalu kemudian digambarkan seakan-akan para adiuswa tidak memiliki pengharapan, kecuali hanya pengalaman kisah di masa lalu. Pengalaman adiuswa adalah pengalaman krisis yang dibanggakan hanya cerita-cerita di masa lalu. Sedangkan yang dihadapi kini dan nanti, yang sudah begitu dekat dengan garis finish, kematian, justru dipenuhi dengan segala kekhawatiran. Kekhawatiran karena tidak lagi bekerja, berarti penghidupannya berubah dengan segala keterbatasan. Kekhawatiran karena justru tubuhnya semakin melemah, sehingga justru akan lebih banyak sakit yang didera. Darah tinggi, kolesterol, jantung, asam urat, dan lain sebagainya. Dan lebih-lebih khawatir karena juga semakin jauh dari sesama. Teman-teman yang sudah mulai meninggal, orang-orang yang dikenal semakin kecil dan keterbatasan sehingga tidak dapat pergi kemana-mana. Itulah para eyang adiuswa. Lalu kemudian dikuasai kekhawatiran dibandingkan dengan pengalaman masa lalu. Masa tua adalah masa yang lemah, masa yang mudah letih, masa yang tidak lagi berdaya, dan bahkan lagi merasa tidak berguna. Masa yang sudah mendekati garis akhir, perjalanan tinggal pendek, yaitu kematian. Sehingga yang dibayangkan adalah siap-siap dikubur. Tetapi para eyang adiuswa, dengarkan sabda Tuhan Yesus hari ini. Yohanes 12 ayat 24 tadi mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan mau menunjukkan bahwa sekalipun dekat dengan kematian bagi para eyang adiuswa, tidak harus dimaknai dengan kata dikubur. Apa perbedaan dikubur dengan ditanam? Tuhan mengatakan biji yang ditanam, walaupun dikubur dan ditanam, sama-sama masuk ke dalam tanah. Jelas ada bedanya. Sesuatu yang dikubur dikatakan sudah mati, dikubur, membusuk, dan lenyap. Tetapi sesuatu yang ditanam, dimasukkan ke dalam tanah, justru akan hidup, bertumbuh, berbuah banyak, dan berlipat ganda. Tuhan mau mengatakan kematian tidak selalu berakhir dengan dikubur. Tetapi kematian bagi orang-orang di dalam Kristus adalah orang-orang yang ditanam. Apa maksud dari sabda Yesus? Para eyang adiuswa, dua pelajaran berharga. Pertama, dengan mengatakan bahwa kita itu mati dan ditanam bagaikan benih, itu berarti Tuhan tidak pernah merancangkan dalam kehidupan kita kematian. Tuhan merancangkan dalam hidup kita adalah kehidupan. Karena itu jangan hanya melihat usia lanjut seakan-akan sebagai bagian akhir, lalu kemudian mati dan dikubur. Tuhan mau mengatakan bahkan di usia lanjut dan dekat kematian juga menjadi sebuah awal yang baru. Awal yang baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang tidak pernah ada dengan sebelumnya, bahkan yang kekal. Itulah maka gambarannya ditanam. Ditanam supaya segala kedagingan itu lenyap. Ditanam
supaya hal-hal yang fana, yang rusak dan yang layu memang harus ditinggalkan, tetapi akan bertumbuh dalam kehidupan baru, dalam menerima bagian yang kekal dalam kerajaan Allah. Kedua, Tuhan mengajarkan kita ditanam, berarti kita masih memiliki bagian, memiliki tugas. Sebab sesuatu yang ditanam tidak berarti selesai. Sesuatu yang ditanam justru harus bertumbuh, bukan menjadi lemah, lelah, dan putus asa. Harus semakin berakar. Perhatikan, dahan bisa kering, daun bisa layu, tetapi bukan berarti pohon itu mati selama ia semakin berakar dan mendekati dengan air. Dia akan tetap hidup. Para eyang adi yuswa, ingat, mungkin tubuh kita melemah ibarat daun mengering, ibarat batang yang melayu, tetapi juga berakar semakin dekat dengan Tuhan. Itu berarti kita akan tetap hidup, karena kehidupan kita bukan ditentukan daun dan batang yang kering, tetapi akar yang dekat dengan air yang hidup, yaitu Kristus. Bukan hanya berakar, tetapi juga bertumbuh. Dan yang namanya bertumbuh itu persoalan kualitas, bukan kuantitas. Sebab yang namanya bertambah itulah kuantitas, bertumbuh itulah kualitas. Maka kalaupun kita semakin tua, benar, semakin lelah, betul, bahkan juga semakin lemah, tetapi bukan berarti menjadi semakin putus asa dan kehilangan harapan. Tua pun juga sebuah pertumbuhan, dan ibarat bangunan yang bertumbuh. Kalau tadi akarnya adalah Kristus, berarti bertumbuhnya semakin tua, semakin serupa dengan Kristus. Bahkan sesuatu yang ditanam, para eyang adi yuswa, juga yang diharapkan adalah buahnya. Jadi di dalam usia adi yuswa, sekalipun dalam usia lanjut, tetap dapat menghasilkan buah. Dan buah itu tidak pernah dimakan tumbuhannya sendiri. Buah selalu dibagikan oleh tanaman. Itu berarti betul kita tidak lagi menikmati buah. Sebab menjadi adi yuswa adalah membagikan buah-buah pengalaman kekayaan kita, buah-buah keteladanan yang harus kita wariskan, dan justru itu yang paling berharga. Para eyang adi yuswa, maka ingat, kita sudah tua, tetapi tidak menjadi lemah dan putus asa. Tidak berarti jika di dekat garis akhir, maka kematian artinya kita selesai lalu dikubur. Ingat, dalam Kristus kita ditanam, maka tidak lagi perlu memikirkan persiapan dikubur, peti, baju, makam, nisan. Itu persiapan dikubur. Tetapi kita persiapan untuk ditanam. Maka tetaplah berkualitas dalam berakar di dalam Kristus, dalam bertumbuh serupa dengan Kristus, dalam berbuah untuk membagikan keteladanan Kristus dan mewariskan pengalaman-pengalaman iman kita. Kita memang tambah tua, tetapi bukan masa untuk berletih, melainkan masa untuk berlatih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang telah kami terima. Sungguh, terkadang saat kami menjadi tua dan lemah, lalu kami merasa tanpa daya dan tidak lagi berguna. Seakan-akan kematian adalah bagian kami hanya untuk dikubur, lenyap, dan selesai. Tetapi oleh karena firman-Mu Engkau mengingatkan bahwa Kristus ditanam untuk sebagai kehidupan baru, sehingga di dalam kematian pun kami kelak bukan dikubur tetapi ditanam untuk semakin berakar dalam Kristus, untuk semakin bertumbuh serupa dengan Kristus dan berbuah dalam keteladanan dan warisan pengalaman iman. Dengan demikian Bapa, kami percaya tubuh boleh jadi lemah, tapi kami akan terus bertumbuh dan berkualitas dalam kehidupan yang ditanam kepada Tuhan. Karena Engkau tidak menghendaki kematian, tetapi bahkan oleh kematian sekalipun Engkau memberi kami kehidupan. Itulah mengapa kami bukan dikubur, melainkan ditanam. Kami kini berdoa menyerahkan segenap poro eyang adi yuswa di dalam usia lanjut. Bapa, biarlah Engkau lindungi mereka, terlebih di tengah masa pandemik. Engkau jauhkan dari kelemahan, mereka pun tidak jatuh sakit. Mereka Engkau pelihara, Engkau jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, dan mereka pun tidak berkekurangan suatu apapun. Engkau tuntun oleh rahmat, sehingga di dalam kekuatan mereka dapat bertahan dan melewati masa pandemik ini dengan penuh keselamatan. Terlebih kami mengingat bagi segenap adi yuswa dalam kelemahan dan sakit, kami mohon Tuhan melawat, Tuhan mengaruniakan penghiburan, dan Tuhan mengangkat segala sakit, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa atas kesempatan kami boleh bersekutu bersama. Ampuni jika di dalam waktu yang singkat ini juga ada hal, bahkan dosa yang terselip dan tidak berkenan kepadamu. Kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Poro eyang adi yuswa, sebelum kita akan akhiri persekutuan doa kita, biarlah kita boleh diantarkan sebuah pujian, dan mari kita menyanyikan bersama dengan semangat gambaran bahwa kita ditanam, bukan dikubur. Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah.
Para eyang adi yuswa, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Kita telah mendengar sabdanya yang menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir. Rancangan Tuhan adalah kehidupan kekal bagi kita. Mengingatkan bahwa kita tidak akan pernah dikubur, melainkan ditanam. Karena itu kita juga yang telah berdoa, menyerahkan diri dan memanjatkan syafaat kita, jika masih diberi kesempatan hidup, juga adalah menjadi kesempatan untuk terus bersaksi, bertumbuh dan tetap jadi adi yuswa yang berkualitas. Karena itu mari kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam segenap sisa kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati para eyang adi yuswa dan melindungi para eyang adi yuswa. Tuhan menyinari para eyang adi yuswa dengan wajahnya dan memberi para eyang adi yuswa kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada para eyang adi yuswa dan memberi kepada para eyang adi yuswa damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para eyang adi yuswa, demikian kebersamaan kita untuk bersekutu. Terima kasih, kita tetap boleh bersekutu dan boleh dihiburkan oleh firman Tuhan, sekalipun belum dapat berjumpa bersama-sama. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat, karena kita dikehendaki untuk hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Saya Pendeta Yosef Kristianugroho, mohon maaf kalau ada atur yang kurang berkenan dan mohon diri. Tuhan memberkati.